Nah, saudara yang kekasih, renungan firman Tuhan bagi kita, jangan memiliki sikap yang menentang Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, umat Tuhan dipanggil untuk hidup dalam ketaatan. Sama seperti bangsa Israel, dipanggil Tuhan untuk hidup dalam ketaatan dan kehendak Tuhan. Sejarah bangsa Israel, saudaraku, memperlihatkan walaupun pada awalnya mereka menetapkan untuk mengikut Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tetapi saudara yang kekasih, mereka tidak mematuhinya, bahkan mereka mengingkarinya. Saudara yang kekasih, awalnya mau benar-benar sungguh-sungguh, bahkan berjanji kepada Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan. Tetapi saudara yang kekasih, di dalam perjalanan hidup mereka terlihat bahwasanya mereka tidak segenap hati untuk mematuhi kehendak Tuhan. Saudara yang kekasih, dikatakan segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Itulah perkataan bangsa Israel dalam Keluaran 24 ayat 7. Mereka sendiri yang mengatakan, kami akan melakukan perintah-Mu Tuhan. Saudara yang kekasih, manusia sering sekali mengingkari, saudaraku, apa yang sudah dinajarkan, apa yang sudah dijanjikan. Saudara yang kekasih, itulah manusia. Tapi berbahagialah saudara dan saya yang tidak mengingkari, saudara yang kasih perjanjian kita dengan Tuhan untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, mereka menganggap bahwa semua yang telah mereka capai selama ini adalah dari kerja keras mereka sendiri. Namun pada saat manusia mengalami kesulitan atau kegagalan, mereka mulai mengkambing hitamkan Tuhan. Saudara yang kasih, mereka mulai menyalahkan Tuhan. Ini yang sering terjadi dalam hidup manusia. Mereka menganggap Tuhan itu tidak peduli atas hidup kita, atas hidup manusia itu sendiri. Itulah anggapan dari beberapa orang yang hidup di dunia ini, saudara yang kasih, dalam perjalanan iman mereka. Bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan juga meragukan, apa saudaraku? Meragukan Tuhan dalam hidup mereka. Walaupun bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, namun bangsa Israel ini masih meragukan. Tidak semua, ya. Boleh jadi sebagian meragukan Tuhan dalam hidup mereka. Adakah di antara kita meragukan Tuhan hari ini? Betul? Yakin? Tanya dulu temannya, yakinkah engkau tidak ragu kepada Tuhan? Haleluya. Saudara yang kasih, ketika Tuhan menyuruh mereka bertobat, ketika Tuhan menyuruh mereka berbalik kepadanya, kembali kepadanya, malah mereka bertanya, saudara yang kasih, dengan cara bagaimana kami kembali kepada Tuhan? Saudara yang kasih, ini merupakan satu kebimbangan atau satu ketidakyakinan bangsa Israel kepada Tuhan. Banyak anak Tuhan seringkali bersikap demikian. Mari kita baca Maliaki 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya baca yang ganjil, saudara membaca yang genap. Amin. Sudah dapat? Saya yang ganjil, saudara yang genap, ya.
Demikianlah firman Tuhan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang kau? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Amin. Saudara yang kasih, ini ada dua poin yang dapat kita ambil, saudara yang kasih. Yang pertama, orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Dan yang kedua, orang-orang atau mereka yang takut akan Tuhan. Saudara yang kasih, dua poin ini kita akan melihat bagaimana perbedaan masing-masing, yang tidak takut sama Tuhan dan yang takut sama Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kasih, kepada orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan, Maleaki, saudara menyampaikan pesan. Apakah artinya Maleaki? Maleaki yaitu artinya pembawa pesan atau utusan. Dia adalah seorang Yahudi yang saleh, yang takut akan Tuhan pada masa pembuangan di Babelonia. Jadi kira-kira, saudara, sebelum perjanjian baru, inilah kitab Maleaki, inilah yang terakhir sebelum zaman kegelapan. Jadi pertengahan antara perjanjian baru dengan perjanjian lama dengan perjanjian baru, di tengah itu, saudara, kira-kira 400 tahun zaman kegelapan, di mana Tuhan tidak berbicara lagi kepada nabi-nabinya. Amin. Nah, saudara yang terkasih, Maleaki menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Inilah pesannya kepada bangsa Israel yang tidak takut kepada Tuhan, yang meninggalkan Tuhan, yang membimbangkan Tuhan, yang meragukan Tuhan. Saudara yang kasih, kita melihat di sini Maleaki ini adalah orang yang saleh, dan kita sudah membaca tadi poin-poinnya, ayatnya, bahwasanya perlunya kesetiaan kepada perjanjian Allah. Amin, saudaraku. Kita sudah berjanji ke Tuhan sungguh-sungguh dan bertobat. Mari kita jaga. Itulah pesannya. Amin. Nah, kemudian saudaraku, Maleaki ini melawan ibadah yang munafik dan tidak sungguh-sungguh, melawan penyembahan berhala, perceraian. Maleaki punya integritas dan pengabdian yang kuat kepada Tuhan, sekalipun pada waktu itu bangsa Israel kebanyakan meragukan Tuhan, tapi Maleaki sebagai nabinya Tuhan jadi orang yang saleh, orang yang sungguh-sungguh, orang yang takut akan Tuhan. Sekalipun keadaan dunia sekarang ini kacau, krisis, apapun namanya, kesalehan kita jangan berkurang. Bilang sama temannya, kesalehan kita jangan berkurang. Saya bersyukur saudara banyak hadir hari ini. Saya juga bersyukur kemarin, semalam, mudah-mudi
walaupun hujan, mereka terobos juga. Haleluya. Lebih banyak yang hadir daripada yang absen. Istri saya dibilang, ya iyalah. Haleluya. Satu pertumbuhan rohani, satu kesalehan. Saudara yang terkasih, ya, mulai dibuktikan bagi anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini. Nah, saudaraku, semua ini menunjuk bahwa Maleakhi adalah seorang yang saleh, punya integritas, punya pengabdian yang kuat kepada Tuhan. Maleakhi sangat jijik melihat kehidupan agama yang dingin, kesantaian bangsa Israel. Itu sebabnya ia datang sebagai seorang pembaharu, mengubahkan, pembawa pesan Tuhan supaya bangsa Israel ini berubah. Dia menyerukan supaya bangsa Israel bertobat. Amin. Saudara, keadaan sekarang ini membuat kemerosotan rohani anak-anak Tuhan, saudaraku, mulai dingin. Jangan menjadi dingin. Walaupun saudara bisa ibadah di rumah, kalau memang masih bisa datang di sini, kita jaga jarak di sini, pakai masker di sini. Saudara yang kasih, cuci tangan di sini, periksa suhu. Kita masih dalam toleransi. Haleluya. Datanglah. Jadi yang tidak punya masker, pakailah maskernya. Kalau tidak ada, minta sama kami, tapi jangan hilangkan lagi. Jangan tiap minggu dikasih, tiap minggu dikasih. Nanti kami suruh saudara beli. Haleluya. Jadilah anak-anak Tuhan yang saleh. Jadilah anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Jadi saudaraku, Maleakhi sangat jijik kepada bangsa Israel yang munafik, dingin terhadap Tuhan. Sebagian besar seperti inilah saudaraku yang dikasih. Jadi Tuhan memakai Maleakhi menyampaikan pesan. Jangan anggap remeh pesan, apalagi pesan dari Tuhan. Dari mana kita tahu kita mendapat pesan? Ini pesannya, ini peringatannya, ini pengajarannya. Amin. Maleakhi menegaskan hubungan perjanjian yang ada di antara Allah dan bangsa itu, dan menyerukan kepada umat Israel untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian. Kau mau dibebaskan dari perbudakan? Boleh, asal kau beribadah kepada aku. Kan itu perjanjiannya, itu beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kasih, tanah Kanaan kuberikan kepadamu, keluarlah dari Mesir. Saudara yang kasih, dan Tuhan membuktikan semuanya itu. Tapi bangsa Israel, tidak semua, sebagian besar meragukan Tuhan dalam hidup mereka. Itulah sebabnya sepanjang perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, ada banyak perkara yang Tuhan sangat tidak suka. Oleh sebab itu, bagi kita umatnya, sepanjang perjalanan iman kita mengikut Tuhan ini, jangan sampailah kita mengingkari perjanjian kita kepada Tuhan. Haleluya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Mengapa beribadah kepada Tuhan? Karena tanda syukur kita kepada Tuhan. Karena kita sudah selamat. Bukan ibadah ini supaya kita selamat, bukan. Kita sudah selamat, tapi sebagai syukur kita, tanda syukur kita, mari kita beribadah. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan. Lebih dalam lagi, mari kita melayani Tuhan. Saudara yang kasih, bukan supaya kita selamat, bukan, karena kita bersyukur. Amin. Itulah yang dilakukan oleh satu orang yang datang kepada Yesus yang disembuhkan itu. Mana yang 9 orang lagi, kata Tuhan. Sudah selamat, sudah sembuh, sudah bebas, sudah diberkati, sudah bersaksi sama keluarga, aku sembuh, aku sembuh.
Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. 9 orang, saudaraku, tidak ada bersyukur kepada Tuhan, tapi 1 orang itu mempraktekkan firman. Amin. Haleluya. Jadi janganlah, saudaraku, kita berkata seperti bangsa Israel ini menentang Tuhan. Bagaimana mereka menentang Tuhan? Kita akan lihat apa yang mereka perbuat sehingga Maleakhi berkata apa? Kurang ajar ini bangsa Israel ini. Kan gitu kan? Keras ya. Kalau zaman dahulu ya begitulah, saudaraku. Tapi jangan saudara nanti adanya di Alkitab perkataan kurang ajar, jadi saudara pun bebas merdeka berkata kurang ajar. Jangan. Amin. Ini dicontohkan supaya kita mengerti betapa kerasnya Tuhan menegur bagi orang yang tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih, dikatakan dalam Maleakhi 3:13 ini, kita lihat ya, kata bicaramu. Ini menunjukkan bahwa Maleakhi menanggapi kata-kata mereka, kata-kata bangsa Israel. Saudara yang kasih, bahwa mereka berkata orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan, dan itu menyusahkan hati Tuhan. Bangsa Israel berkata baiknya, kalau dikatakan berbuat jahat sama aja, mau ikut Tuhan mau tidak ikut Tuhan sama aja, gak adanya Tuhan itu. Dia tidak dengar doa kita. Lebih baiklah berbuat jahat, karena kalau kita berbuat baik, orang yang rohani, malah susah hidup kita ini. Saudara yang kasih, begitulah tanggapan Tuhan, begitulah tanggapan bangsa Israel, maksud saya. Jadi saudaraku, itulah sebabnya Maleakhi berkata, bicaramu kurang. Jadi kalau kita berkata gak baiknya Tuhan itu, sama aja ya, orang jahat dengan orang baik, orang fasik dengan orang rohani, gak ada bedanya. Lihatlah, banyak orang-orang fasik, orang-orang berdosa lebih kaya, bahkan mereka tidak dihukum. Nah ini, tidak ada murka kepada mereka, tetap sehatnya mereka. Jangan nanti datang Maleakhi kepada kita dari sorga berkata, bicaramu titik-titik. Haleluya. Cukup keras ini teguran. Amin. Cukup keras ini, saudara yang terkasih. Tamparan sebenarnya bagi bangsa Israel. Tapi memang bangsa Israel ini orangnya juga tegar-tengkuk, bandel. Saya berdoa tidak ada yang tegar tengkuk di antara kita. Tidak ada yang bandel di antara kita. Kalau pakai masker, katanya pakailah masker. Ini sedikit aja. Haleluya. Pakailah, bawalah kemana saja. Bila perlu bikin gembok di leher saudara itu, supaya masker jangan dibuka-buka. Amin. Kita juga sering berdosa melalui kata-kata kita. Apa saudaraku? Sering berdosa melalui kata-kata kita. Oleh sebab itu, lebih baik banyak diam daripada banyak bicara. Karena kalau banyak bicara, banyak kesalahan. Amin. Amin. Apalagi bicara kita, bicara yang negatif. Mulut kita mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun. Lebih bagus diam, tahan diri. Amin. Bilang sama temannya, jaga mulutmu ya. Haleluya. Kita harus menyadari bahwa Tuhan mendengar apa yang kita ucapkan. Sadar
harus sadar. Bukan hanya tingkah laku kita yang dilihat Tuhan dari sorga. Bukan hanya tingkah laku kita. Apakah kita memukul orang? Ya, apakah kita ngebut di jalanan? Bukan hanya itu yang Tuhan lihat. Tapi saudara, bicara kita juga didengar Tuhan. Suatu saat ada penghakiman, perkataan kita ini pun dipertanggungjawabkan. Haleluya. Haleluya. Bilangan 12 ayat 2 mengatakan, bukan hanya kepada Musa Tuhan bicara, tetapi melalui perantaraan kita juga Ia berfirman. Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Amin. Jadi Tuhan dengar kata-kata kita. Tuhan dengar bicara kita. Tuhan dengar apakah perkataan baik atau perkataan kotor, perkataan membangun atau perkataan caci maki. Saudara, Tuhan dengar. Atau perkataan bohong, atau perkataan fitnah, Tuhan dengar. Seringkali orang beranggapan bahwa Tuhan hanya memperhatikan tingkah laku, tapi ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan juga memperhatikan dan mendengarkan pembicaraan kita. Yesus berkata bahwa kita akan dihakimi juga menurut perkataan kita. Saudara yang kasih, dosa melalui kata-kata bisa terjadi kalau kita mengatakan caci makilah, perkataan dusta, perkataan fitnah, menjelekkan orang lain, bersungut-sungut. Jadi jangan ucapkan perkataan yang tidak baik. Ucapkanlah perkataan iman. Ucapkanlah perkataan membangun. Maksudnya bagaimana? Ucapkanlah perkataan berkat. Ucapkanlah perkataan kesembuhan. Ucapkanlah perkataan keberhasilan. Ucapkanlah perlindungan Tuhan. Amin. Ucapkan itu. Saudara yang kasih, ucapkanlah janji-janji Tuhan. Masih banyak lagi yang baik yang perlu diucapkan, yang perlu diperkatakan, yang perlu keluar dari mulut kita ini. Jangan jadi lagu dunia lagi. Amin. Sia-sia itu. Lebih baik satu lagu rohani membawa berkat bagi kita daripada 1000 lagu-lagu dunia ini. Saudaraku, mulailah dari hal-hal yang sederhana itu. Amin. Mulailah ucapkan terima kasih. Mulailah ucapkan apa yang bisa kubantu. Haleluya. Ucapkanlah membangun temannya. Kulihat kau cerah hari ini. Kulihat bajumu bagus hari ini. Jangan saudara bilang bagus bajumu, ada satu lagi. Kasih sama aku. Jangan gitu. Cantik kali sepatumu ya. Sepatu apa itu? Sepatu merek apa? Buaya ya? Kulit buaya ya, sepatumu itu masih ada satu lagi. Kalau ada 2 sama aku satu lagi. Jangan pula begitu. Haleluya. Cantik kali bungamu ya. Masih ada lagi ini, masih ada. Sama akulah satu. Wani piro, kata Pak Ombing. Sedangkan leadernya saja datang kepada Pak Ombing ini. Macam mana caranya? Kok berhasil bunga-bunga mawar ini? Wani piro. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih, ya, jangan dalam hidup kita perkataan mulut kita ini manis. Tapi jangan munafik. Bagaimana munafik itu? Manis di depan orang, di belakang bicara lain. Itu yang gak boleh. Kalau salah katakan salah, sudah terang-terang. Kalau baik ya baik, kalau jahat ya jahat, kalau menegur ya menegur. Amin. Kalau yang membangun ya membangun, benar-benar membangun. Supaya jangan kita menjadi orang yang munafik. Amin. Nah, saudara yang terkasih, terlihat dari kata-kata
memelihara dan berjalan. Mungkin ini adalah ketaatan lahiriah saja seperti yang tertulis dalam Matius 15 ayat 8-9. Mereka berkata, percuma mereka beribadah kepadaku. Tuhan bicara ya. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Percuma. Saudara yang kasih, mereka lebih taat kepada perintah manusia daripada perintah Tuhan. Jangan lebih taat kepada pesta daripada hari Minggu. Kalau pas hari Minggu ada pula pesta, biarlah kita lebih taat beribadah dulu kepada Tuhan. Amin. Barulah kita lakukan apa kegiatan kita. Apalagi saudaraku yang kasih, orang Batak ini kadang mengorbankan Tuhan untuk melakukan perintah manusia. Jadi kita harus hati-hati orang suku Batak ini. Amin. Jangan Tuhan katakan percuma mereka beribadah kepadaku, badannya saja beribadah, tapi sebenarnya hatinya dan pikirannya tidaklah kepada Tuhan. Nah, jadi saudara yang kasih, jadi mari kita jaga hidup kita supaya kita saudara benar-benar memiliki roh yang takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Bangsa Israel ini apa dibilangnya? Percuma beribadah. Bilang sama temannya, jangan katakan percuma beribadah. Haleluya. Tidak percuma, amin. Jangan katakan percuma datang beribadah, percuma berdoa. Tohnya kita doakan tiap hari Jumat, doa syafaat, gitu-gitu juga bangsa ini. Lihatlah semakin keras intimidasi kepada orang-orang Kristen. Saudara yang kasih, tetap berdoa, tetap beribadah. Haleluya. Mereka berkata bahwa orang jahat itu lebih enak. Di situ dituliskan orang jahat itu dalam bahasa Inggrisnya gegabah, artinya arogan. Bahasa Inggrisnya arogan, artinya gegabah. Balik. Artinya apa saudaraku? Sombong. Itulah dia artinya, saudaraku, menurut kalimat daripada ayat ini. Mereka berkata orang jahat itu lebih enak. Artinya apa? Di sini, saudaraku yang kasih, arogan. Jadi lebih simpel, tapi diartikan panjang dalam bahasa Indonesia. Amin. Karena bahasa Indonesia ini sangat miskin. Ya, bahasa Inggris lebih kaya dia dalam mengartikan. Kadang satu kata saja dia, ya sudah banyak artinya, sudah banyak katanya dalam bahasa Indonesia. Nah, saudaraku, ini menunjuk kepada orang-orang yang tidak beriman. Orang jahat itu lebih enak katanya. Ini menunjuk kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang fasik, orang-orang yang meragukan Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mereka merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Itulah sebagian bangsa Israel ini. Mereka menganggap lebih berbahagia tidak ikut Tuhan, lebih merdeka tidak ikut Tuhan. Saudara yang kasih, mungkin saudara tidak berkata demikian, berbahagialah orang yang tidak percaya. Tapi kalau saudara berkata bahwa jadi orang tidak Kristen itu enak, karena hari Minggu tidak perlu ke gereja, sehingga bisa piknik, jalan-jalan, bisa. Oh saudara yang kasih, kemana saja? Sama saja kita seperti orang fasik. Sama saja kita seperti bangsa Israel. Bahwa jadi orang tidak Kristen itu enak karena bisa melakukan dosa yang menyenangkan. Orang Kristen istrinya bisa cuma satu, lebih baiklah tidak jadi Kristen.
Bisa 2 istrinya, bisa 2 suaminya, bisa poligami. Yang mau poligami katakan amin. Oh, tidak ada. Oh, syukur. Diriku terjebak kamu Pak. Haleluya. Juga mereka berkata, mujur orang yang berbuat fasik. Kata bangsa Israel, mereka berkata, mujur orang yang berbuat fasik. Bahasa Inggrisnya evil doers. Singkat saja, evil doers. Tapi diartikan mujur orang yang berbuat fasik. Evil doers artinya pembuat kejahatan. Mereka juga menganggap bahwa orang-orang yang mencobai dan menentang Tuhan itu luput dari hukuman. Kadang kita lihat orang jahat, kenapa lah nggak stroke aja dia ya? Kenapa lah nggak ditabrak mobil aja dia di pinggir jalan di sana? Kadang begitu pikiran seseorang. Sehatnya dia, kayanya dia, banyaknya uangnya, besarnya rumahnya, 10 mobilnya. Kita mobil-mobilan dia cuma. Itu punya anak kita. Saudara yang kasih, ya. Mujur kali orang fasik ini, kata bangsa Israel. Saudara yang kasih, Tuhan itu tak adil. Hidup taat kita lebih menderita. Adakah kita yang berpikir demikian? Marilah kita bertobat. Haleluya. Haleluya. Ini mirip dengan Mazmur 73. Mulai dari ayat 2 sampai ayat yang ke berapa itu? Mulai ayat 3 itu sampai ayat yang ke-8. Mujur kali orang fasik itu, katanya. Aman kalilah mereka, gemuk-gemuk mereka, banyak uangnya. Itulah Mazmur 73 ini. Saudara kita kasih. Sikap hati dalam Mazmur 73 itu adalah bertanya-tanya. Sedangkan dalam Maleakhi ini, Maleakhi 3, 13 sampai dengan 15, sikap hatinya adalah memberontak, marah kepada Tuhan. Haleluya. Mazmur 73 mengutarakan isi hati. Tapi dalam Maleakhi 3:13 ini, bangsa Israel itu sudah sangat jauh sekali daripada Tuhan. Mengapa bisa muncul pemahaman yang berkata adalah kesia-siaan beribadah kepada Tuhan? Hal ini terjadi ketika kita salah memahami dan salah menempatkan Tuhan di dalam hidup kita. Apa saudaraku? Salah memahami, salah menempatkan Tuhan di dalam hidup kita ini. Kita menempatkan Tuhan itu atas kemauan kita saja. Maunya aku sehat Pak, maunya aku kaya Tuhan, maunya aku diberkati, maunya gak usah sulit-sulit hidup ini. Atas kemauan kita, jangan. Amin. Haleluya. Ini muncul karena bangsa Israel kepengen seperti itu. Egonya, keinginannya pengen dipenuhi. Saudara yang kasih, itulah sebabnya muncul perkataan ini semua. Muncul ini ayat-ayat, muncul ini teguran Maleakhi melalui Tuhan disampaikan kepada bangsa Israel. Haleluya. Saudara yang kasih, kita beribadah bukan untuk diselamatkan, melainkan kita beribadah untuk bersyukur. Penuhlah ucapan syukur Tuhan. Sehat aku hari ini, selamat aku, diberkati Tuhannya aku. Walaupun masih banyak kekurangan di sana sini, tapi syukuri. Amin saudaraku. Supaya jangan mulut kita ini siaku. Tuhan, berikanlah aku berkat-Mu. Tuhan, sembuhkanlah aku. Menurut keinginan kita saja. Saudara yang kasih, pelajaran yang kita dapat dan ambil pada hari ini sama seperti dua perkara
orang fasik, dan orang yang takut akan Tuhan sama seperti lebah dengan lalat. Mirip ya, lebah sama lalat, betul? Lebah sifatnya mencari yang manis-manis. Itu sebabnya dia hinggap kepada bunga-bunga. Itulah sebabnya dia hinggap kepada kuntum-kuntum bunga ataupun yang memiliki rasa gula, rasa manis, di tempat yang bersih, di tempat yang harum. Itulah lebah, itulah sifatnya, itulah arah hidupnya. Sehingga saudara, kita lihat lebah, dia berkumpul, dan kita lihat madu. Saudara yang kasih, mereka kumpulkan, itulah hasilnya. Itulah lebah, sifatnya, gaya hidupnya. Saudara, karakternya suka di tempat yang bersih, suka di tempat yang manis, mengumpulkan yang manis itu. Dan kita bisa nikmati madu, begitu banyak manfaatnya. Amin. Haleluya. Saudaraku, tapi lihatlah lalat, apa yang dia cari? Apa yang dia cari? Sampah. Apa yang dia cari? Tempat yang jorok. Apa yang dia bawa? Bukan madu yang dia timbun, yang dia bawa penyakit, virus. Amin. Itu yang dibawa oleh lalat. Berarti sama seperti hidup kita ini. Kalau hidup kita takut akan Tuhan, kalau hidup kita hormat akan Tuhan, kalau hidup kita beribadah kepada Tuhan, kalau sikap hati kita benar di hadapan Tuhan, maka kita mengumpulkan mahkota bagi diri kita sendiri. Amin. Kita ditempatkan Tuhan di tempat yang baik. Saudaraku, pada suatu saat nanti akan dirapel semua, segala kebaikan, segala mahkota-mahkota kita. Amin. Tapi kalau orang fasik, ingat ini, orang fasik, mengapa tidak sekarang ini Tuhan memberikan hukuman? Belum waktunya. Nanti waktu penghakiman, tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Sekarang, selagi hidup, kita tidak dihukum, artinya kita diberikan kesempatan sebelum dison maradian kita bertobat. Baik kali Tuhan itu. Haleluya, saudaraku. Bilang sama temannya, baik kali Tuhan itu. Iya, 5 menit lagi tadi. Minggu yang lalu sebentar saya rasa, udah 39 menit rupanya khotbah saya minggu lalu. Hari ini udah berapa menit ini? Kayaknya nggak terasa ya. Saya masih kurang rasanya. Ya, kesimpulan katanya. Okelah. Yang kedua, peringatan. Ingat ini, peringatan kepada kita. Tuhan mencatat apa yang kita bicarakan dan ucapkan. Dia tidak mencatat lalu lupa, tidak. Memorinya tidak terbatas. Amin. Haleluya. Dia tidak pernah lupa. Saudara yang kasih, kalau di dunia ini pun kita kenal memori, menyimpan data Tuhan tidak pernah hilang, tidak pernah rusak. Jadi kalau selama ini yang terus berbuat dosa, bertobatlah. Yang selama ini saudaraku tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh, bertobatlah. Yang selama ini bersungut-sungut, yang berkata Tuhan tidak baik, mari kita bertobat. Haleluya. Tuhan punya waktu. Waktunya kapan?
nanti setelah kita mati meninggalkan dunia ini, tidak ada lagi saudaraku yang bisa kita perbuat. Di dunia ini selagi kita hidup, itulah waktunya bagi kita untuk memperbaiki diri. Sebelum itu tiba, perbaiki diri. Amin. Tuhan itu adil. Amin. Tuhan itu adil. Kalau sampah yang didapat, kalau sampah yang dicari, virus yang dicari, maka dia membawa saudara yang kekasih penyakit. Tapi kalau kita cari kebaikan, kita cari madu, kita cari gula, kita cari saudaraku seperti lebah itu mencari makanan, maka hidup kita akan bertambah baik. Dikatakan ada perbedaan orang yang mengikut Tuhan dengan orang yang tidak mengikut Tuhan. Itu sudah pasti. Nanti pada waktunya ada waktu Tuhan. Amin. Dipisahkan. Di sana dia resmi yang bertobat, yang takut Tuhan ke surga. Orang-orang fasik sana sebelah sana. Nah itu ada waktunya, belum sekarang ini. Amin. Itu saja saudaraku firman Tuhan. Saya sudah selesai. Kita harus profesional, tidak kelewatan. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudaraku.